Salam sejahtera sahabat semuanya, kembali bersama saya Robi Luase. Kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab bersama kita di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-32. Sebelumnya izinkan saya membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk momen dan waktu yang Kau berikan. Kami akan masuk dalam pembelajaran Alkitab kami ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai memberkati, sehingga kami boleh mengerti, memahami dengan baik dan benar akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, ampuni segala pelanggaran kami di hari ini. Biarlah kemurahan-Mu menyucikan, menguduskan, melayakan kami kembali di hadapan hadirat-Mu. Berkati firman-Mu yang kudus ini di dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga, dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, yaitu Roma pasal 1 ayat 19 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran mereka, kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam interpretasi atau penjelasan tentang Roma pasal 1 ayat 19 sampai 32, dan saya menggunakan interpretasi dari Matthew Henry Commentary dengan judul Keunggulan Injil. Dalam bagian terakhir dari pasal ini, Rasul Paulus menerapkan apa yang secara khusus sudah dikatakannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi,
yang di dalamnya kita dapat mengamati. Poin besar yang pertama, sarana dan bantuan yang mereka miliki untuk mengetahui Allah walaupun mereka tidak mengenal hukumnya, seperti Yakub dan Israel di dalam Mazmur pasal 147 ayat 20. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 147 ayat 20. Ayat 20 firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Namun bagi mereka ia bukan tidak menyatakan dirinya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Firman Tuhan berkata, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Karena apa yang dapat mereka ketahui? Kisah Para Rasul Roma pasal 1 ayat 19 dan 20. Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amatilah satu, apa yang mereka temukan, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Kata Yunani yang dipakai yaitu en autois. Maksudnya, bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang mengetahui Allah, yakin akan keberadaan satu numen atau kekuatan roh yang maha agung. Filsafat Pitagoras, Plato, dan kaum Stoa banyak mengungkapkan pengetahuan tentang Allah, seperti tampak dari begitu banyaknya kesaksian yang mereka tinggalkan. Apa yang dapat diketahui yang menyiratkan bahwa ada banyak yang mungkin tidak diketahui? Keberadaan Allah bisa ditangkap tetapi tidak bisa dipahami. Kita tidak dapat memahami hakikat Allah dengan menyelami kedalamannya. Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berkata. Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah dan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Pengertian yang terbatas tidak bisa sepenuhnya mengenal keberadaan yang tak terbatas. Akan tetapi terpujilah Allah, ada yang bisa diketahui yang cukup untuk membawa kita pada tujuan utama kita, yaitu memuliakan dan menikmati Dia, menikmati Allah. Hal-hal yang dinyatakan bagi kita, hal-hal yang dinyatakan ini ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sementara hal-hal yang tersembunyi tidak boleh diutak-atik. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kedua, dari mana mereka mendapat temuan-temuan ini? Allah telah menyatakannya kepada mereka. Gagasan-gagasan umum yang mereka miliki tentang Allah ditanamkan dalam hati mereka oleh Allah penguasa alam sendiri, yang adalah Bapa segala terang. Kesadaran akan yang ilahi ini dan kepedulian terhadap yang ilahi itu sudah begitu melekat pada kodrat manusia, sehingga menurut sebagian orang kita harus lebih membedakan manusia dari binatang berdasarkan kesadaran dan kepedulian itu daripada berdasarkan akal budi. Dengan jalan dan sarana apa temuan-temuan dan pemberitahuan yang ada pada mereka ini diteguhkan dan dikembangkan. Itu dilakukan melalui karya ciptaannya. Kisah Para Rasul pasal 1, Roma pasal 1 ayat yang ke-20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 1. Amatilah apa yang mereka ketahui, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Meskipun Allah tidak tampak oleh alat indera kita, namun ia telah menyingkapkan dan menyatakan dirinya melalui apa yang bisa ditangkap oleh indera kita. Kuasa dan kealahan atau sifat-sifat Allah dari Allah dan adalah dua hal yang tidak tampak, tetapi dengan jelas bisa dilihat dari apa yang dihasilkan oleh keduanya. Ia bekerja secara tersembunyi, tetapi wujud dari hasil pekerjaannya ditunjukkannya, dan di dalamnya kekuatan kealahannya itu tampak. Ayub pasal 23 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15 firman Tuhan berkata, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-5 firman Tuhan berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Juga kelihatan sifat-sifat Allah yang lain yang ditangkap oleh terang alam dalam bentuk gagasan umum tentang Allah. Dengan terang alam, mereka tidak bisa mengetahui tiga pribadi dalam kealahan Allah. Meskipun sebagian orang berhayal telah menemukan jejak-jejak pemikiran itu dalam tulisan-tulisan Plato, tetapi mereka betul-betul sampai pada pengetahuan kealahannya akan kealahannya, setidak-tidaknya cukup untuk menjauhkan mereka dari penyembahan berhala. Inilah kebenaran yang mereka tindas dengan kelaliman. Kedua, bagaimana mereka mengetahuinya? Yaitu dari karyanya, yang tidak tercipta dengan sendirinya atau tertata dalam susunan yang begitu tepat dan selaras hanya karena kebetulan. Oleh sebab itu, karya Allah pasti dihasilkan oleh suatu penyebab utama atau pelaku yang mempunyai kemampuan berpikir. Penyebab utama ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berkuasa dan kekal itu sendiri. Mazmur 19 ayat 2 firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 19 ayatnya yang kedua firman Tuhan berkata, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.
Selanjutnya, Yesaya pasal 40 ayat 26. Yesaya pasal 40 ayat 26, firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 40 ayat 26, firman Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua itu, semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Pekerja dikenal melalui hasil karyanya. Karya-karya ciptaan yang begitu beragam, berlimpah, teratur, indah, selaras, berbeda-beda sifatnya, dirancang secara luar biasa hebat, diarahkan pada suatu tujuan, dan semua bagian bekerja sama demi kebaikan dan keindahan keseluruhan. Dengan amat kuat membuktikan keberadaan Sang Pencipta dan kuasa serta kealahannya yang kekal. Demikianlah terang bersinar dalam kegelapan, dan ini terjadi sejak dunia diciptakan. Kita bisa memahami perkataan itu entah satu, sebagai pokok pikiran yang darinya pengetahuan tentang karya ciptaan disimpulkan. Untuk menunjukkan kebenaran ini, kita bisa kembali melihat karya agung penciptaan. Dan menurut sebagian orang, makhluk ciptaan dunia ini, atau bahasa Latin dipakai kata ktisis kosmo, harus dipahami sebagai manusia. Ktisis kat exochen, ciptaan yang paling menakjubkan dari dunia bawah. Disebut ktisis dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kerangka dan susunan tubuh manusia, terutama segala kekuatan, kecakapan, dan kemampuan jiwa manusia, betul-betul membuktikan dengan teramat kuat bahwa ada pencipta dan bahwa Ia adalah Allah. Atau kedua, sebagai keterangan waktu ditemukannya gagasan itu, gagasan tentang adanya Tuhan sudah setua penciptaan dunia. Dalam pengertian inilah paling sering digunakan dalam kitab suci. Kata yang dipakai yaitu apoktisios. Pengetahuan tentang Allah bukanlah hal atau temuan baru yang baru belakangan ini disadari, melainkan sudah dari zaman dulu kala, dari awal mula. Jalan yang mengakui Allah adalah sebuah jalan baik yang sudah lama ditempuh. Jalan itu sudah ada sejak dari awalnya. Kebenaran mendahului kekeliruan. Poin besar yang kedua, penyembahan berhala mereka yang mencolok, kendati Allah sudah menyingkapkannya dirinya kepada mereka, yang digambarkan di sini dalam ayat 21 sampai 23 dan 25. Penyingkapan alamiah tentang keberadaan Allah ini tidak mencegah penyembahan bangsa-bangsa bukan Yahudi dari penyembahan berhala. Tetapi kita tidak akan begitu terheran-heran dengan hal ini jika kita ingat bahwa bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang mempunyai terang kitab suci untuk memandu mereka juga condong hatinya untuk melakukan penyembahan berhala. Betapa menyedihkannya anak-anak manusia yang sudah merosot ini terperosok ke dalam kubangan panca indera.
Amatilah satu, penyebab batinia dari penyembahan berhala mereka. Roma pasal 1 ayat 21 dan 22. Roma pasal 1 ayat 21 dan 22, firman Tuhan berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka tidak dapat berdalih, sebab mereka mengetahui Allah. Dan dari apa yang mereka ketahui, mereka bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka lah untuk menyembah Dia. Dan hanya Dia, hanya Allah. Meskipun sebagian orang mempunyai terang dan sarana pengetahuan yang lebih besar daripada sebagian yang lain, namun yang mereka punyai itu cukup sehingga mereka tidak bisa berdalih. Tetapi yang menjadi kejahatan mereka adalah satu, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Perasaan-perasaan, penghormatan dan pemujaan mereka terhadapnya tidak sejalan dengan pengetahuan mereka. Memuliakan Dia sebagai Allah berarti memuliakan Dia saja, sebab hanya ada satu yang tak terbatas. Tetapi mereka tidak memuliakan Dia seperti itu, sebab mereka meninggikan banyak ilah lain. Memuliakan Dia sebagai Allah berarti menyembah Dia secara rohani, tetapi mereka menggambarnya dalam patung-patung. Tidak memuliakan Allah sebagai Allah pada akhirnya sama saja dengan tidak memuliakannya sama sekali. Menghormatinya sebagai makhluk ciptaan berarti tidak memuliakannya, melainkan menghina Dia. Kedua, atau mengucap syukur kepadanya. Mereka tidak mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang pada umumnya mereka terima dari Allah. Tidak peka terhadap belas kasihan Allah merupakan penyebab mengapa kita berbuat dosa dengan meninggalkan Dia. Mereka tidak mengucap syukur secara khusus bahwa Allah sudah berkenan menyingkapkan dirinya kepada mereka. Orang yang tidak memanfaatkan sarana pengetahuan dan anugerah sudah sewajarnya dianggap sebagai orang yang tidak tahu bersyukur untuk itu. Ketiga, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Entois dialogismois, artinya dalam segala pemikiran mereka. Dalam pedoman hidup mereka sehari-hari, mereka tahu banyak tentang kebenaran-kebenaran umum, tetapi tidak bijak untuk menerapkannya pada masalah-masalah khusus. Atau gagasan-gagasan mereka tentang Allah, penciptaan dunia, asal-usul umat manusia, dan kebaikan yang utama menjadi sia-sia. Dalam hal-hal ini, setelah meninggalkan kebenaran yang nyata-nyata tampak, mereka segera berdebat di kalangan mereka sendiri sampai menghasilkan 1000 macam hayalan yang sia-sia dan bodoh. Beberapa pendapat dan pandangan dari berbagai macam aliran filsuf mengenai hal ini merupakan pikiran yang sia-sia. Apabila kebenaran ditinggalkan, kesalahan berlipat ganda. In infinitum, secara tak terhingga. Keempat, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kebodohan dan kefasikan hati untuk berbuat jahat menutupi dan menggelapkan kekuatan serta kemampuan berpikir. Tidak ada yang lebih membutakan dan mencemarkan pengertian daripada rusak dan bobroknya kehendak dan perasaan. Kelima, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma pasal 1 ayat 22. Ini merupakan celaan terhadap para silfus, celaan terhadap para filsuf yang berpura-pura mencari hikmat dan mengaku diri sebagai orang berhikmat. Orang yang mempunyai hayalan paling tinggi dalam membentuk gagasan tentang Allah jatuh ke dalam kecongkakan yang paling mencolok dan ganjil. Dan itu hukuman yang adil bagi kesombongan dan keangkuhan diri mereka. Sudah terbukti bahwa bangsa-bangsa yang paling beradab, yang paling banyak memperlihatkan hikmat, merupakan bangsa yang luar biasa bodoh dalam hal agama. Orang-orang biadab memuja matahari dan bulan yang paling masuk akal walaupun salah.
Sementara orang-orang Mesir yang terpelajar menyembah lembu dan bawang. Orang-orang Yunani yang melebihi mereka dalam hikmat memuja penyakit dan hawa nafsu manusia. Orang-orang Romawi yang paling berhikmat dari semuanya menyembah amarah. Dan sampai pada hari ini suku asli Amerika yang malang menyembah guru, sementara orang Cina asli memuja setan. Demikianlah dunia tidak mengenal Allah oleh karena hikmatnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Seperti halnya mengaku berhikmat menambah kebodohan, demikian pula bermegah dalam hikmat menyebabkan banyak kebodohan. Oleh sebab itulah kita hanya membaca sedikit filsuf yang bertobat masuk Kristen. Pemberitaan Paulus tidak ditertawakan dan diolok-olok sedemikian rupa seperti di antara orang-orang Athena yang terpelajar. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18 sampai 32 firman Tuhan berkata, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Menyombongkan diri sebagai orang berhikmat. Kebenaran yang jelas tentang keberadaan Allah tidak pantas, tidak akan membuat mereka puas. Mereka menganggap diri lebih tinggi dari itu dan dengan demikian jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Kedua, apa yang secara lahiriah mereka perbuat dalam menyembah berhala? Roma pasal 1 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Roma pasal 1 ayat 23 sampai ayat 25, firman Tuhan berkata, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. 1. Membuat patung-patung Allah, yang dengannya sejauh yang bisa dikandung dalam patung-patung itu, mereka membandingkan, menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Mazmur 106 ayat 20 firman Tuhan berkata. Mazmur 106 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Kita akan melihat Yeremia pasal 2 ayat 11 berkata, Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mereka menganggap makhluk-makhluk yang paling hina sebagai Allah dan dengannya mereka menggambarkan Allah. Merupakan suatu kehormatan terbesar yang diberikan Allah kepada manusia, bahwa ia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi merupakan penghinaan terbesar yang telah diperbuat manusia terhadap Allah, bahwa ia menjadikan Allah menurut gambar dan rupa manusia. Inilah yang dengan keras diperingatkan Allah atas bangsa Yahudi. Kita bisa membaca dalam Ulangan pasal 4 ayat 15 dan seterusnya. Kebodohan dari perbuatan ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam khotbahnya di Athena. Kisah para Rasul pasal 2 pasal 17 ayat 29, firman Tuhan berkata, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Yesaya pasal 40 ayat 18 berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Yesaya pasal 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Ini disebut di dalam Roma pasal 1 ayat 25. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Selain menghina kemuliaan Allah, penyembahan berhala juga salah menggambarkan keberadaan Allah. Berhala-berhala disebut dusta, sebab mereka mengingkari Allah, seolah-olah ia mempunyai tubuh padahal ia adalah roh. Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya.
Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Hosea pasal 7 ayat 1. Hosea pasal 7 ayat 1 firman Tuhan berkata, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas dari luar. Mereka adalah pengajar-pengajar dusta. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-18. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Kedua, memberikan kehormatan ilahi kepada makhluk, memuja dan menyembah makhluk. Kata Yunani yang dipakai yaitu paraton ktifasta, artinya di samping penciptanya. Mereka memang mengakui satu numen yang maha agung, tetapi dengan menyembah makhluk itu sama saja berarti mereka tidak mengakui Allah. Sebab Allah mengatasi semuanya atau tidak sama sekali, atau mengatasi penciptanya. Mereka lebih memuja ilah-ilah yang lebih rendah, bintang-bintang, pahlawan-pahlawan, karena berpikir bahwa Allah yang maha agung tidak bisa didekati atau tidak dapat dicapai melalui penyembahan mereka. Menyembah makhluk itu sendiri adalah dosa. Tetapi yang lebih memperberat dosa itu adalah bahwa mereka menyembah makhluk lebih daripada Sang Pencipta. Ini adalah kefasikan umum yang ditemukan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan yang sudah merasuki segenap hukum dan pemerintahan mereka. Dalam menuruti hukum dan pemerintahan itu, bahkan orang-orang berhikmat di antara mereka yang mengetahui dan mengakui Allah yang maha agung dan yakin betapa tidak masuk akal dan ganjilnya penyembahan berhala dan dewa-dewa mereka, tetap melakukan seperti apa yang dilakukan oleh semua tetangga mereka yang lain. Sebagaimana dikutip oleh Augustinus dalam bukunya De Civit Dei atau Kota Allah, karena buku Seneca itu sendiri sudah hilang. Setelah menunjukkan dengan panjang lebar betapa bodoh dan cemarnya agama rakyat jelata, dalam berbagai contohnya tetap saja menyimpulkan Quae omnia sapiens servabit tanquam legibus jussa, non tanquam dis grata. Artinya, semuanya itu akan dijalankan oleh orang berhikmat sebagai suatu ketetapan hukum, dengan tidak menganggap bahwa semua itu menyenangkan para dewa. Dan setelah itu berkata, omnem istam ignobilem deorum turbam, quam longo evo longa superstitio congesit, sit adorabimus, ut meminerimus cultum ejus megis et morem quam et rem pertinere. Artinya semua kumpulan dewa murahan yang kacau balau ini, yang sudah ditumpuk oleh tahyul zaman dulu melalui ketetapan yang sekian lama dijalankan, akan kami puja dengan mengingat bahwa dengan memuja mereka kami hanya ingin mengikuti kebiasaan dan bukan karena kami percaya pada ajarannya. Untuk itu Agustinus menanggapi, colep et quod reprehendebat, agebat quod arguebat, quod culpabat adorbat. Ia menyembah apa yang dicelanya, melakukan apa yang sudah dibuktikannya salah, dan memuja apa yang sudah dia temukan salahnya.
Saya menyebutkan ini secara panjang lebar seperti itu karena tampak bagi saya bahwa itu sepenuhnya menjelaskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 18 yang berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di sini kita dapat mengamati bahwa setelah disebut penghinaan yang dilakukan terhadap Allah oleh penyembahan berhala bangsa-bangsa kafir, Rasul Paulus di tengah-tengah penjelasannya mengungkapkan pemujaannya yang penuh hormat terhadap Allah, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Apabila kita melihat atau mendengar penghinaan apa saja yang ditujukan terhadap Allah atau namanya, kita harus mengambil kesempatan dari situ meninggikan dan menghormati Allah dalam pikiran dan perkataan kita. Dalam hal ini sama seperti dalam hal-hal lain, semakin buruk orang lain, semakin baik seharusnya kita. Kalimat dipuji selama-lamanya, kendati dengan segala penghinaan yang diperbuat terhadap namanya ini, meskipun ada orang yang tidak memuliakan dia, dia tetap dimuliakan dan akan dimuliakan sampai selama-lamanya. Poin besar yang ketiga, penghakiman Allah atas mereka karena penyembahan berhala ini bukan penghakiman lahiriah. Bangsa-bangsa penyembah berhala adalah bangsa penakluk dan pemimpin dunia, melainkan penghakiman rohani dengan menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang teramat bejat dan tidak wajar. Perkataan itu diulangi sebanyak 3 kali, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 24, ayat 26 dan 28. Penghakiman rohani dari semua penghakiman adalah penghakiman yang paling pedih dan yang harus paling ditakuti. Amatilah, 1, oleh siapa mereka diserahkan. Allah lah yang menyerahkan mereka menurut penghakiman yang benar sebagai hukuman yang adil atas penyembahan berhala mereka. Ia melepaskan tali kekang anugerah sehingga mereka bisa berbuat semau mereka, membiarkan mereka sendiri. Karena anugerahnya adalah miliknya sendiri, ia tidak berutang pada siapapun. Ia Allah bebas memberi dan menahan anugerahnya sesuai kehendaknya. Apakah penyerahan ini merupakan perbuatan Allah yang mengandung maksud tertentu atau tidak, kita serahkan kepada para ahli untuk membicarakannya. Tetapi ini kita yakin bahwa bukan hal yang baru bagi Allah untuk menyerahkan manusia kepada hawa nafsu mereka sendiri, membiarkan mereka dalam hayalan-hayalan tak tertahankan, membiarkan iblis merasuki mereka, dan bahkan meletakkan batu sandungan di depan mereka. Namun Allah bukanlah pencipta dosa. Sebaliknya dalam hal ini ia adil dan kudus secara tak terhingga. Sebab meskipun penyerahan ini mengakibatkan kefasikan terbesar, namun yang harus dipersalahkan adalah hati pendosa yang fasik. Jika pasien keras kepala dan tidak mau minum obat sesuai resep, tetapi dengan sengaja makan dan melakukan apa yang berbahaya bagi kesehatannya, maka bukan salah dokter jika ia angkat tangan terhadap pasien itu dan membiarkannya tak tersembuhkan lagi. Dan semua gejala penyakit mematikan yang diakibatkannya bukanlah karena ulah si dokter, melainkan karena penyakit itu sendiri dan kebodohan serta kekerasan hati pasien. Kedua, kepada apa mereka diserahkan? 1, kepada kecemaran dan hawa nafsu yang memalukan. Roma 1 ayat 24, 26 dan 27. Orang yang tidak mau menerima tanda-tanda yang lebih murni dan halus dari terang alam, yang berfungsi menjaga kehormatan Allah, sudah sewajarnya kehilangan perasaan-perasaan yang terang dan jelas yang berfungsi menjaga kehormatan kodrat manusia. Manusia yang dengan segala kegemilangannya menolak untuk memahami Allah yang menjadikan dia, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur pasal 49 ayat 21 berkata, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dengan demikian, satu orang atas seizin ilahi menjadi hukuman bagi orang lain. Akan tetapi seperti yang dikatakan di sini,
Itu terjadi karena keinginan hati mereka. Disitulah letak semua kesalahannya. Orang yang menghina Allah diserahkan untuk menghina dirinya sendiri. Tidak ada perbudakan yang lebih besar kepadanya, yang kepadanya orang bisa diserahkan selain perbudakan terhadap hawa nafsunya sendiri. Orang seperti itu diserahkan seperti orang-orang Mesir dalam Yesaya pasal 19 ayat 4. Yesaya pasal 19 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kepada tangan tuan yang kejam. Banyak dari orang-orang kafir termasuk mereka yang dianggap sebagai orang-orang bijak, seperti Solon dan Seno, terkenal melakukan ini, melawan tuntutan-tuntutan terang alam yang teramat terang dan jelas. Pelanggaran Sodom dan Gomora yang naik sampai ke langit, yang untuk itu Allah menurunkan hujan api dari sana ke atas mereka, tidak saja menjadi biasa dilakukan, tetapi juga diakui secara terang-terangan di antara bangsa-bangsa kafir. Mungkin Rasul Paulus terutama merujuk pada segala kenistaan yang mereka lakukan dalam menyembah dewa-dewa mereka, yang di dalamnya kenajisan terburuk diharuskan untuk menghormati dewa-dewa mereka itu. Itulah sebabnya sampah untuk dewa-dewa sampah. Roh-roh najis suka dengan penyembahan-penyembahan seperti itu. Di gereja tertentu di mana penyembahan berhala kafir dihidupkan kembali, patung-patung disembah, dan orang-orang kudus menggantikan setan-setan. Kita mendengar tentang kenistaan-kenistaan yang sama ini dilakukan secara terang-terangan. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan awam, tetapi juga dibenarkan dan dibela oleh sebagian pemimpin mereka. Itulah tulah-tulah rohani yang sama untuk kefasikan-kefasikan rohani yang sama. Lihatlah kefasikan apa yang terdapat pada kodrat manusia. Betapa menjijikan dan kotornya manusia itu. Ya Tuhan, apakah manusia itu? Kata Daud. Betapa ia makhluk yang hina jika dibiarkan semaunya sendiri. Betapa kita berutang budi pada tali kekang anugerah Allah yang sudah menjaga kehormatan dan kebaikan apa saja yang ada pada kodrat manusia. Sebab seandainya bukan karena tali kekang ini, manusia yang dijadikan sedikit lebih rendah dari malaikat akan mau menjadikan dirinya jauh lebih rendah dari setan. Ini dikatakan sebagai balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Hakim atas seluruh bumi bertindak dengan benar dan memperhatikan setimpalnya hukuman dengan dosa. Kedua, kepada pikiran-pikiran terkutuk dalam melakukan kekejian-kekejian ini. Roma pasal 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Butanya pengertian mereka disebabkan oleh keengganan mereka dalam berkehendak dan merasa. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah karena mereka tidak menyukainya. Mereka tidak mau tahu atau berbuat apa saja kecuali untuk menyenangkan diri sendiri. Memang seperti itu sifat hati duniawi. Menyenangkan diri adalah tujuan utama mereka. Ada banyak orang yang tahu Allah. Mereka tidak bisa menghindarinya sebab terang bercahaya begitu penuh dalam wajah mereka. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka berkata kepada Yang Maha Kuasa, pergilah dari kami. Ayub 21 ayat 14 berkata, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan. Dan mereka tidak mau mengakui Allah sebab itu mematikan dan menentang hawa nafsu mereka. Mereka tidak menyukainya. Dalam pengetahuan mereka, ada perbedaan antara gnosis dan epignosis. Epignosis.
pengetahuan dan pengakuan akan Allah. Orang kafir tahu Allah tetapi tidak akan mau mengakuinya. Kedua, karena mereka sengaja menolak kebenaran Allah, Allah menyerahkan mereka pada kemauan terhadap dosa-dosa yang paling kotor, yang di sini disebut sebagai pikiran yang terkutuk. Bahasa Yunani dipakai kata eis adokimonon, pikiran yang kosong dari segala pengertian dan penilaian yang untuk membedakan segala sesuatu, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri dalam hal-hal rohani. Lihatlah kemana jalan dosa menuntut, dan ke lubang apa dosa menjerumuskan pendosa pada akhirnya. Kesinilah nafsu daging berlangsung membawa manusia. Mata yang penuh nafsu zina tidak pernah jemu berbuat dosa. 2 Petrus pasal 2 ayat 14 firman Tuhan berkata. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Pikiran yang terkutuk ini adalah hati nurani yang buta dan takut, perasaan yang telah tumpul. Efesus pasal 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apabila hukuman dibuat setimpal dengan dosa, maka si pendosa pasti terjerumus ke dalam pinggiran neraka. Pertama-tama Firaun mengeraskan hatinya, tetapi setelah itu Allah mengeraskan hati Firaun. Demikianlah kekerasan yang disengaja sudah sewajarnya dihukum oleh kerasnya penghakiman, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ungkapan ini mungkin tampak berbicara tentang suatu kejahatan yang paling kecil, tetapi sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah kejahatan besar yang paling menjijikkan. Yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang tidak pantas bagi manusia, yang menentang terang dan hukum alam itu sendiri. Dan di sini ia menambahkan daftar hitam tentang hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan bangsa-bangsa kafir, karena mereka sudah diserahkan kepada pikiran yang terkutuk. Kefasikan apa saja yang begitu keji, begitu berlawanan dengan terang alam, dengan hukum bangsa-bangsa, dan dengan semua kepentingan umat manusia, itu akan dilakukan oleh pikiran yang terkutuk. Menurut sejarah pada masa itu, terutama laporan yang kita terima tentang kecenderungan hati dan perbuatan sebagian besar bangsa Romawi, setelah kebajikan yang dulu ada di negara persemakmuran itu menjadi sedemikian merosot, tampak bahwa dosa-dosa yang disebutkan di sini merupakan dosa-dosa yang paling banyak dilakukan oleh bangsa itu pada waktu itu. Tidak kurang dari 23 jenis dosa dan pendosa disebutkan di sini. Roma pasal 1 ayat 29 sampai 31. Roma pasal 1 ayat 29 ayat 29 sampai 31 firman Tuhan berkata, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Disinilah iblis bertata. Namanya adalah legion, sebab mereka banyak. Memang sudah waktunya Injil diberitakan di antara mereka, sebab dunia memerlukan pembaharuan. Pertama, dosa-dosa melawan perintah-perintah dalam loh batu yang pertama, pembenci Allah. Inilah iblis tampil dalam warna aslinya. Dosa menampakkan diri sebagai dosa. Bisakah dibayangkan bahwa makhluk-makhluk yang berakal budi membenci kebaikan yang utama, dan makhluk yang bergantung membenci sumber keberadaan mereka?
Namun itulah yang terjadi. Dalam setiap dosa terkandung kebencian terhadap Allah. Tetapi sebagian pendosa secara lebih terbuka dan terang-terangan memusuhi Allah dibandingkan yang lain. Sakaria pasal 11 ayat 8 firman Tuhan berkata, dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Orang yang congkak dan sombong bertempur melawan Allah sendiri. Dan mengenakan di kepala mereka sendiri mahkota-mahkota yang seharusnya dilemparkan di hadapan tatanya. Kedua, dosa-dosa melawan perintah-perintah dalam loh batu kedua. Ini terutama disebutkan dalam hal-hal ini mereka mempunyai terang yang lebih jelas. Secara umum, yang dikecam di sini adalah kelaliman. Ini disebutkan di awal karena setiap dosa adalah kelaliman. Kelaliman berarti menahan apa yang seharusnya diberikan, menyerongkan apa yang benar. Kelaliman terutama ditempatkan di antara dosa-dosa melawan loh batu kedua, yaitu berbuat seperti kita tidak mau orang lain berbuat kepada kita. Melawan perintah kelima, tidak taat kepada orang tua dan tidak penyayang. Astorgos maksudnya. Orang tua yang tidak baik dan kejam terhadap mereka, anak-anak mereka. Demikianlah apabila kewajiban tidak terlaksana oleh satu pihak, biasanya gagal dijalankan oleh pihak lain. Anak-anak yang tidak taat sudah sewajarnya dihukum dengan orang tua yang tidak penyayang. Dan sebaliknya orang tua yang tidak penyayang dihukum dengan anak-anak yang tidak taat. Melawan perintah keenam, kejahatan. Melakukan kejahatan demi kejahatan itu sendiri. Kebusukan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, pertengkaran, tipu muslihat dan kefasikan, tidak mengenal belas kasihan. Ini semua merupakan ungkapan kebencian terhadap saudara kita yang sama saja berarti membunuh di dalam hati. Melawan perintah ketujuh, persinahan. Paulus tidak menyebutkan ini lagi karena sudah membicarakannya sebelumnya dalam kenajisan yang lain. Melawan perintah ke-8, kelaliman dan keserakahan. Melawan perintah ke-9, tipu muslihat dan pengumpat, pemfitnah, tidak setia, berbohong dan bergunjing. Ada juga dua dosa umum yang tidak disebutkan sebelumnya, pandai dalam kejahatan dan tidak berakal. Pintar berbuat jahat dan tidak tahu bagaimana berbuat baik. Semakin sengaja dan lihai pendosa dalam berbuat kejahatan, semakin besarlah dosanya. Kalau berbuat dosa mereka begitu cepat, tetapi kalau menyangkut perkara-perkara tentang Allah, mereka tidak mengerti, benar-benar dungu. Semua ini seharusnya sudah cukup untuk merendahkan kita semua dalam menyadari kebobrokan asali kita. Sebab setiap hari secara alami mengandung benih dan bibit dari semua dosa ini. Dalam bagian penutup, ia menyebutkan apa yang membuat dosa-dosa itu semakin berat. Roma pasal 1 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. 1. Mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Maksudnya, 1. Mereka mengetahui hukum. Penghakiman Allah adalah apa yang dituntut oleh keadilannya, dan karena adil, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Kedua, mereka tahu hukumannya. Beginilah yang dijelaskan di sini. Mereka tahu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, kematian kekal. Hati nurani mereka sendiri tidak pasti mengatakan ini kepada mereka, namun mereka tetap berani melakukannya. Dosa menjadi semakin berat apabila dilakukan secara sadar. Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata,
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terutama jika sadar akan penghakiman Allah. Sungguh bodoh jika kita berlari-lari di atas ujung tombak. Itu hanya menunjukkan bahwa hati sudah amat mengeras dan berkemauan keras untuk berdosa. Kedua, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kuatnya godaan saat ini bisa membuat orang terbujuk untuk melakukan dosa-dosa seperti itu. Untuk memuaskan hawa nafsunya dengan rendah. Tetapi senang dengan dosa-dosa orang lain berarti mencintai dosa demi dosa itu sendiri. Itu berarti menggabungkan diri dan bersekutu dengan kerajaan dan kepentingan iblis. Mereka tidak hanya berbuat dosa tetapi juga membela dan membenarkannya dan mendorong orang lain untuk berbuat serupa. Dosa-dosa kita sendiri jauh lebih berat jika kita mendukung dan puas menyaksikan dosa-dosa orang lain. Nah, jika semuanya digabungkan, coba katakan, apakah bangsa-bangsa kafir yang terhampar dalam kesalahan dan kebobrokan yang begitu besar bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri? Demikian jauh pembelajaran Alkitab bersama kita kali ini dari Roma pasal 1 ayat 19 sampai 32, bagaimana Allah menyingkapkan ketika manusia tidak memberikan penghormatan kepada Allah, maka Allah menyerahkan manusia kepada hawa nafsu mereka sendiri. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan menghendaki supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua, mengingatkan kita untuk menghormati Allah dan menjaga kekudusan hidup ini. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk momen dan waktu yang ada. Kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 19 sampai 32 yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk tidak berlaku fasik dan sombong, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain dalam berbagai bentuk ya Tuhan, tetapi hanya kepada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami sujud menyembah. Kiranya Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk menghormati Engkau lebih dan lebih lagi, menghormati kebenaran firman-Mu, memberikan kekuatan bagi kami untuk mendisiplinkan kehidupan spiritual kami di hadapan hadirat-Mu. Berikan hikmat pengertian akal budi, kekuatan kemampuan, ucapan syukur di dalamnya untuk menjaga kekudusan hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bahwa kami untuk serangkali selalu menyukai Engkau di dalam roh dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran Alkitab bersama kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.